Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa dengan saya di channel Pojok Asuransi. Mari mojok ngobrolin asuransi. Kali ini saya akan men-share kepada teman-teman tentang kasus sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor. Salah satu kasus sengketa klaim asuransi umum yang pernah ditangani BMAI atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang sekarang dilebur menjadi LAPSSJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, adalah terkait penggunaan kendaraan bermotor dengan tujuan komersial seperti GrabCar, GoCar, Maxim, dan lain-lain. Diceritakan, dalam suatu kasus yang terjadi di sebuah perusahaan asuransi, seorang tertanggung mengalami penolakan klaim oleh penanggung karena kendaraan bermotor yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam schedule polis. Diketahui bahwa tabrakan yang terjadi adalah pada saat kendaraan bermotor itu digunakan untuk mengangkut penumpang memakai aplikasi GrabCar, sedangkan dalam schedule polis tertera penggunaan pribadi. Penolakan penanggung didasarkan pada pasal 3 ayat 1 butir 1.1.4 wording PSAKBI atau Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menyatakan pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh kendaraan bermotor digunakan untuk penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis. BMAI menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan polis tersebut, penolakan klaim oleh penanggung itu cukup beralasan bahwa mobil digunakan untuk mengangkut penumpang dengan sistem bayaran. Artinya di sini terdapat fakta adanya penggunaan komersial. Hanya saja menurut BMAI, apakah sanksinya begitu besar berupa penolakan klaim, sementara mobil itu hanya sekali-sekali digunakan sebagai GrabCar? Pembelajaran atas kasus di atas. Meskipun dalam SPP AKB atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor terdapat kolom pertanyaan penggunaan kendaraan pribadi, dinas, komersial atau disewakan. Namun menghadapi pertanyaan itu, seorang calon tertanggung yang awam tentang asuransi bisa saja salah mengisi pilihan tersebut. Bagaimana jika kendaraan itu memang benar digunakan dalam keperluan pribadi dan hanya sewaktu-waktu saja dipakai sebagai angkutan penumpang berbayar seperti GrabCar? Ia tentu cenderung akan mengisi penggunaan pribadi, sebab tidak ada pilihan yang benar-benar sesuai dengan keadaannya saat itu. BMAI tidak menyebut penyelesaian akhir dalam tulisannya. Namun belajar dari kasus itu, disarankan kepada penanggung agar dapat menetapkan besaran premi yang seimbang dengan risiko yang dihadapi calon tertanggung. Dan demi adanya kepastian atas perlindungan asuransi, setiap polis harus disertai dengan SPP AKB yang dijawab oleh calon tertanggung dengan lengkap dan benar. Bahkan dalam SPP AKB perlu ditambahkan pertanyaan, apakah kendaraan akan digunakan dalam sistem angkutan online seperti GrabCar, GoCar, Maxim, atau sejenisnya. Pembelajaran yang dapat diperoleh dari sisi penanggung atau perusahaan asuransi adalah perlunya disediakan SPP AKB, yang dapat menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut fakta-fakta material, termasuk status penggunaan kendaraan. Hal ini guna memberikan informasi awal yang jelas, bahwa antara penggunaan pribadi atau dinas versus komersial terdapat perbedaan tarif asuransi. Dalam pilihan komersial juga perlu dicantumkan apa yang dimaksud dengan terminologi komersial, karena bisa jadi calon tertanggung masih belum memahami definisi tersebut sesuai intensi underwriter perusahaan asuransi. Risiko perselisihan antara tertanggung dan perusahaan asuransi tidak hanya dapat terjadi pada calon tertanggung individu, namun juga tertanggung perbankan atau leasing karena debitur rata-rata tidak mengisi langsung SPP AKB namun diserahkan kepada petugas bank atau leasing tersebut. Mereka mungkin tidak mengetahui sejumlah konsekuensi apabila terdapat kesalahan pengisian data SPP AKB, terutama yang mengandung fakta-fakta material seperti penggunaan kendaraan. Itu tadi saring dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam asuransi.